masih menyaksikan CNBC Indonesia eksklusif bersama saya Syarifah Rahma dan kami masih terhubung bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Febrio Kacaribu. Ya, Pak Febrio, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kita sudah membahas ya strategi-strategi dari pemerintah untuk memaksimalkan APBN kita di tengah kondisi yang pelik ini. Nah, tapi kalau kita lihat juga kemarin di tengah gejolak yang ada di dalam negeri, pemerintah juga sempat memberlakukan aturan-aturan untuk melarang ekspor sejumlah komoditas, diantaranya batu bara, kemudian juga CPO sempat diberlakukan meskipun hanya sebentar saja. Ini kira-kira apakah berdampak cukup besar untuk APBN kita? Sebenarnya tidak, karena begini, memang yang kita lakukan kemarin dari sudut pandang pemerintah adalah memastikan agar supply dari minyak goreng itu tersedia dengan baik di masyarakat. Nah, sehingga langkah-langkah coba kita lakukan dan beberapa fine tune akhirnya sampai kepada pelarangan ekspor. Dan itu sudah menghasilkan harga yang turun sehingga saat ini kita melihat bahwa setelah hampir kurang lebih sebulan larangan ekspor itu dilakukan, tujuannya sudah tercapai. Nah, sehingga sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kepastian supply itu tetap kita jaga, akan tetapi kemudian bagaimana aktivitas ekspornya pun tetap bisa berlanjut. Nah, jadi kita sudah menemukan titik di mana aktivitas ekonomi bisa terus berlanjut, supply untuk kebutuhan masyarakat juga terjaga. Nah, inilah yang membuat kita bisa tentunya akan harus terus dievaluasi lagi ke depan, memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Harus terus dipantau karena memang minyak goreng adalah salah satu yang komoditas dari sembako kita yang harganya memang naiknya cukup signifikan. Sementara yang lain kan cukup terjaga, misalnya beras itu terjaga karena memang satu suplai kita cukup dengan curah hujan yang cukup dalam 2 tahun terakhir. Kita tidak pernah impor beras dengan suplai yang melimpah tersebut, sehingga harganya memang terlihat stabil di pasar. Lalu harga-harga komoditas yang lain seperti cabai, bawang dan sebagainya itu relatif terjaga. Ada sedikit kenaikan untuk terigu karena memang itu juga adalah komoditas global, itu juga tetap bisa masih terjaga. Tetapi untuk minyak goreng ini memang kita harus pastikan untuk kenaikannya bisa cukup dalam konteks yang bisa dibeli oleh masyarakat. Oke, nah berbicara terkait dengan tadi ya barang-barang begitu yang mana juga ada impor, ada ekspor, kemudian di satu sisi ini juga kalau kita lihat neraca perdagangan kita dalam 24 bulan beruntun ini terus surplus. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ini memang di satu sisi kita antisipasi dan vigilant ya terhadap risiko yang jelas tadi sudah kita paparkan di depan. Harga yang tinggi artinya inflasi tinggi di banyak negara. Inflasi yang tinggi di banyak negara itu biasanya menjadi risiko terhadap pasar keuangan global. Kenapa? Karena tingkat suku bunga kebijakan itu harus merespon di banyak negara. Artinya tingkat suku bunga akan dinaikkan. Nah, salah satu yang selalu kita pantau karena dampaknya besar adalah tingkat suku bunga kebijakan di Amerika Serikat, yaitu the Fed. Nah, saat ini inflasi di Amerika itu sudah sangat tinggi, 8,5, 8,3 data terakhir. Ini adalah angka tertinggi di dalam 42 tahun terakhir. Terakhir inflasi di Amerika setinggi ini itu tahun 1980-an awal. Waktu itu tingkat suku bunganya bisa naik sampai 10 bahkan 20%. Waktu itu sempat juga inflasinya lebih tinggi dari itu di beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu akan berakibat pada capital flow yang akan mengalir kembali dari negara berkembang ke negara maju, khususnya gara-gara tingkat suku bunga yang meningkat itu. Nah, sekarang memang ini menjadi ketidakpastian di pasar keuangan global karena sudah tahu pasti akan naik, tapi timingnya seperti apa, lalu secepat apa, sebesar apa, ini yang menjadi sumber ketidakpastian sekarang. Nah, ini membuat aktivitas ekonomi juga terkendala,
di negara maju dan juga di negara berkembang. Ini menjadi risiko koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks inilah kita sebenarnya harus vigilant. Jadi kita melihat performance dari trade balance kita sangat baik, itu masih dalam konteks risiko yang masih sangat tinggi ini tadi, kita syukuri. Tapi kita tahu bahwa risiko ini masih akan tinggi, sehingga kita harus siap-siap. Apakah nanti tingkat suku bunganya meningkat menjadi 3%, 3,5% dalam waktu berapa lama, kita harus siapkan dari sekarang. Nah, ini yang memang harus menjadi mitigasi kita. Oke, artinya tetap harus waspada ya, meskipun sudah 24 bulan beruntun surplus, jangan terlena, tapi tetap harus mengantisipasi kondisi-kondisi saat ini. Tapi menarik tadi membahas terkait dengan suku bunga acuan. Tampaknya juga banyak yang memprediksi bahwa pada tahun ini Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan mengikuti kebijakan dari The Fed. Nah, mungkin dari sisi fiskal sendiri, seperti apa langkah-langkah ataupun juga strategi yang akan dilakukan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang akan dilakukan secara moneter? Nah, kebijakan moneter kan di Bank Indonesia. Jadi tingkat suku bunga itu adalah secara independen kebijakan moneter di Bank Indonesia. Akan tetapi dalam kesehariannya memang, dan apalagi dalam konteks risiko yang meningkat seperti saat ini, kita memang melakukan koordinasi, dan koordinasi itu pada saat seperti sekarang ini akan semakin erat dan sudah sangat erat. Jadi memang kita selalu bangun komunikasi yang sangat baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Pemerintah tentunya kita punya budget kita itu budget kita sudah ada posturnya dan tidak banyak berubah sepanjang tahun. Tinggal kita realisasinya kita pastikan sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kebijakan moneter on the other hand itu setiap bulan paling tidak bisa berubah kalau mereka mau ubah, gitu ya. Nah, dalam konteks kebijakan moneter, salah satu yang menjadi faktor yang mereka pegang adalah inflasi, selain kurs. Nah, ketika mereka menjaga inflasi dan kurs, mereka compare notes dengan pemerintah, berdiskusi dengan pemerintah. Seperti apa rencana mereka, pemerintah juga tentunya akan menceritakan rencana kita tentang terkait dengan kebijakan fiskal. Nah, sinergi koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini memang menjadi sangat urgent, menjadi sangat krusial bagi kita di tahun-tahun seperti ini. Nah, dari sisi inflasi tadi, kita sudah meng-compare notes dengan Bank Indonesia, beginilah rencana pemerintah. Nah, sehingga Bank Indonesia akan accordingly melakukan keputusan sesuai dengan kalkulasinya mereka, sesuai dengan independensinya mereka melihat arah perekonomian, maka tingkat suku bunga akan mereka adjust sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan, paling tidak dari sisi fiskalnya akan seperti apa. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Febrio terkait dengan kondisi saat ini kita bisa katakan ini adalah masa transisi begitu di tengah pandemi, kemudian juga sudah mulai berangsur-angsur menjadi endemi. Nah, mungkin perubahan struktur-struktur yang akan terasa dari APBN kita seperti apa sih? Apakah memang untuk struktur yang kita ketahui dari anggaran kesehatan, anggaran bansos juga, bantuan-bantuan ini juga sudah mulai akan dikurangi, kemudian juga sudah mulai akan dialihkan untuk hal-hal lainnya yang tertunda selama pandemi, atau seperti apa? Kita bersyukur untuk sisi kesehatan. Sejauh ini kan kita mendapatkan informasi dan juga kondisi yang sangat kondusif. Omikron yang kita antisipasi tadinya akan cukup tinggi, dan memang cukup tinggi kasus hariannya waktu itu sampai sekitar 60 ribuan. Tapi kita waktu itu mengantisipasi bahwa dampak disrupsinya terhadap perekonomian kita duga akan cukup tinggi, tetapi ternyata tidak, sehingga mobilitas kita dari sejak bulan Februari itu sudah mulai bisa cukup tinggi. Nah, itu membuat kebutuhan pembiayaan, pendanaan untuk kebutuhan kesehatan dalam konteks pandeminya itu menjadi lebih manageable, gitu ya. Apa yang sudah kita siapkan mungkin tidak akan semuanya harus kita gunakan. Tetapi memang dari tahun 2021 pun masih ada tagihan yang harus kita bayar. Karena kita memang memutuskan untuk semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ini kan nggak banyak negara juga yang mampu melakukan itu. Semuanya beban masyarakat terkait dengan pandemi, khususnya perawatan dan vaksinasi itu ditanggung oleh negara. Nah, sekarang ketika kita melihat ini sudah mulai turun, mobilitas sudah mulai meningkat,
kebutuhan testing juga sudah berkurang, kebutuhan vaksinasi juga akan terus kita kejar menuju ke 70%. Hari ini kita sudah di 62% kalau tidak salah. Booster juga sudah jalan, itu masih terus akan berjalan. Nah, tetapi dalam konteks kita untuk treatment, perawatan itu mudah-mudahan akan menjadi sangat terbatas. Nah, ini tentunya membuka ruang fiskal bagi sektor-sektor yang lain. Nah, ini yang sudah kita juga tuangkan di dalam rencana dalam camp PPKF kita, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal kita untuk 2023. Jadi sekarang kita sudah juga menyiapkan untuk 2023. Bagaimana logika untuk endemi itu sudah mulai akan tercermin cukup kuat di APBN kita 2023 nanti. Pertama, kebutuhan untuk kesehatan pandeminya sudah menurun, sehingga kita bisa lebih fokus kepada kesehatan yang sifatnya reformasi sektor kesehatan tersebut, supaya kapasitas fasilitas kesehatan kita, tenaga kesehatan kita itu terus bisa ditingkatkan. Bahkan juga kita harus juga melihat bagaimana kita memproduksi vaksin, gitu ya. Di sisi lain, kita juga lihat bahwa selalu 20% dari spending kita itu adalah untuk pendidikan. Nah, jadi perhatikan bahwa tema besar dari APBN kita setiap tahun itu adalah human capital. Tadi kesehatannya, lalu kedua pendidikannya, itu sudah 20% sendiri, kesehatan biasanya sekitar 5%. Lalu tidak lupa yang sudah pasti terus akan kita lihat adalah Perlinsos. PKH terus kita lanjutkan, bantuan untuk masyarakat tertentu yang afirmatif itu terus kita lakukan, itu biasanya cukup kuat setiap tahun. Kenapa ini kita lakukan? Dalam konteks membangun human capital. Nah, di sisi lain, kita juga tahu bahwa kita perlu bangun infrastruktur yang adalah physical capital, yang kita tahu itu adalah bagian dari katalitik untuk investasi kita. Jadi kalau infrastruktur kita baik, maka investasi akan melihat biaya produksi yang lebih murah, transportasi lebih murah, logistik lebih murah, itu membuat pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Jadi logika itu tetap kita lakukan, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah 2023, defisit APBN kita sudah di bawah 3%. Jadi ekonominya sehat, masyarakatnya juga makin sehat, reformasi kita lanjutkan, tetapi APBN-nya juga makin sehat. Oke, satu juga yang bisa di-highlight adalah menjadikan momen ini untuk momen berbenah dari segi human capital-nya tadi ya, dengan kesehatan, kemudian juga pendidikan, dan juga didukung dengan hal-hal lainnya. Ya, dan demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu. CNBC Indonesia, Beyond Business.